memberikan kepada setiap kami pencerahan, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Allah, dan setiap kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga Engkau sendiri yang dipermuliakan melalui pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 31. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Kalau sudah ditemukan, saya mengajak kita untuk membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat genap. Ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, suatu ketika ada seekor induk burung Raja Wali. Ia memiliki 5 ekor anak. 5 ekor anak yang masih kecil-kecil. Induk Raja Wali ini bersama dengan anak-anaknya tinggal di atas
bukit batu yang tinggi. Dan seiring berjalannya waktu, anak-anak dari burung Raja Wali ini terus bertumbuh menjadi besar. Dan induknya ini mau supaya mereka bisa terbang. Maka dia pun mencoba untuk mengajar mereka untuk terbang. Saudara, awalnya anak-anak dari burung Raja Wali ini begitu senang sekali. Karena mereka akan diajar terbang oleh induknya. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi ketika mereka hendak mencoba untuk terbang? Ketika anak yang pertama maju, ia maju lalu ia melihat ke bawah, saudara. Dan ketika ia melihat ke bawah, ia sangat ketakutan. Sehingga ia kemudian mundur dan ia berkata, saya tidak berani, saya takut. Nanti saya jatuh dan mati. Saya tidak mau terbang. Jadi dia mundur, saudara. Lalu kemudian anak kedua maju. Anak kedua maju dan dia juga melakukan hal yang sama, saudara. Dia melihat ke bawah. Dan pada saat dia melihat ke bawah, ia menjadi sangat takut. Sehingga pada akhirnya pun dia mundur dan dia tidak terbang. Dan itu juga yang terjadi kepada anak yang ketiga dan keempat. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat dan itu sangat mengerikan sekali. Sehingga itu membuat mereka takut dan pada akhirnya mereka mundur dan tidak mau terbang. Saudara, pada akhirnya tiba giliran anak yang terakhir, anak yang kelima. Dia maju ke depan, saudara. Sebenarnya awalnya dia juga sangat takut. Oleh karena dia melihat reaksi dari keempat saudaranya yang pertama maju. Dia pada awalnya takut sekali, saudara. Tetapi dia memilih untuk tetap maju. Dia tidak melihat ke bawah, saudara. Tetapi dia tetap memandang ke depan. Dan ketika sang induk berkata, apakah engkau sudah siap, anakku? Anak Raja Wali yang kelima berkata, saya sudah siap. Lalu saudaraku, dia mulai mengepak-ngepakkan sayapnya sambil menutup mata. Ia mengepak-ngepakkannya dan terus mengepak-ngepakkannya, saudara. Sehingga pada akhirnya dia pun membuka matanya dan dia terus mengepakkan sayap dan dia bisa terbang tinggi. Saudaraku yang terkasih, ketika dia turun kembali ke bukit batu itu, lalu keempat saudaranya bertanya, mengapa engkau tidak takut? Dia berkata, sederhana sekali. Saya tidak takut. Saya percaya karena saya percaya ibu ada di samping saya. Saya percaya ibu pasti akan menolong saya. Dan ketika saya jatuh, ibu pasti tidak akan membiarkan saya jatuh sampai mati. Ibu pasti akan menolong saya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, anak Raja Wali yang kelima ini tidak takut menghadapi situasi yang mengerikan, jurang yang berbahaya. Oleh karena dia percaya ada ibunya di sampingnya yang akan menolong dan juga yang tidak akan membiarkan dia mati jatuh karena dia berlatih terbang. Saudara, demikian sebenarnya halnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu takut di dalam menjalani hidup ini. Seperti tadi pujian Eklesia, kita tidak perlu khawatir di dalam menjalani kehidupan ini. Ketika ada Allah di samping kita. Ketika ada Allah bersama-sama dengan kita. Dia sendiri yang akan menolong kita. Dia sendiri yang akan memampukan kita di dalam menjalani hidup ini. Bahkan di dalam melewati setiap gelombang atau badai kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kalau kita memperhatikan Alkitab, saudara. Di sana, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Kita bisa menemukan ada banyak sekali tokoh-tokoh iman, saudara, yang berhasil melewati berbagai gelombang hidup, berbagai tantangan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Misalnya Abraham, misalnya Daud, misalnya Petrus, misalnya Rasul Paulus. Ketika mereka menghadapi banyak hal di dalam kehidupan mereka, banyak tantangan, banyak gelombang, banyak penderitaan, mereka bisa tampil sebagai seorang pemenang. Pertanyaannya, apa sih kuncinya? Apa sih rahasia dari kehidupan yang penuh dengan kemenangan itu? Rahasianya sebenarnya hanya satu kata, saudara. Rahasianya atau kuncinya adalah Allah. Ketika hidup mereka berpusat kepada Allah, maka pada saat itu mereka juga beroleh kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Karena pada saat mereka berpusat kepada diri mereka sendiri, berpusat kepada manusia, maka sesungguhnya mereka akan mengalami kekalahan dalam hidup mereka. Tetapi ketika mereka punya konsep yang benar dalam hidup mereka, mereka memusatkan hidup mereka kepada Allah, maka pada saat itulah mereka juga bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada penderitaan dalam hidup.
Ada masalah, ada penderitaan, ada badai hidup. Tetapi karena hidup mereka berpusat kepada Allah, maka Allah yang Maha Kuasa itu yang memampukan mereka bisa melewati badai hidup itu. Sehingga mereka bisa naik terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Melewati segala ombak badai di dalam kehidupan ini. Makanya Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ternyata pertolongannya bukan dari gunung ini, bukan dari gunung itu, bukan dari gunung itu. Tapi pertolongannya datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya saudara dan saya juga bisa seperti tokoh-tokoh iman itu bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan di dalam hidup ini. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, saudara, di dalam Keluaran pasal 14, ada 3 hal, saudara, yang harus ada dalam kehidupan kita, supaya kita juga bisa menjadi pemenang di dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, iman kepada Yesus. Iman kepada Allah. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini kunci yang pertama supaya kita juga bisa menjadi orang-orang yang hidup penuh dengan kemenangan di dalam menjalani hidup ini, bahkan di dalam menghadapi setiap tantangan penderitaan dalam hidup ini. Saudara, kalau kita memperhatikan, sebelum bangsa Israel ini berhasil melewati Laut Teberau, sebenarnya di dalam ayat-ayat sebelumnya ada satu hal yang perlu untuk kita perhatikan. Ternyata bangsa Israel ini sebelum melewati Laut Teberau itu mereka juga mengalami yang namanya ketakutan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena di depan ada Laut Teberau, di belakang ada tentara Firaun, ada tentara Mesir, ada pasukan-pasukan berkuda. Tidak ada jalan keluar, saudara. Di depan sudah ada terbentang Laut Teberau yang begitu luas. Di belakang sudah ada yang mengejar mereka. Mau lari kemana? Sudah tidak ada jalan keluar, saudara, secara manusia. Makanya perhatikan di situ di ayat yang ke-10, pasal 14 ini, makanya bagian ini tidak bisa kita pisahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Di ayat yang ke-10 di situ dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Alkitab berkata, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bangsa Israel pun mengalami ketakutan dalam hidup mereka. Mereka mengalami ketakutan, mereka berseru kepada Tuhan, dan ayat 11-12 di situ dikatakan mereka pun bersungut-sungut kepada Musa. Mereka berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, makanya engkau membawa kami ke padang gurun ini? Jadi mereka sudah mulai gentar, saudara. Mereka sudah mulai dikuasai oleh ketakutan, sehingga apa? Ketakutan itu kemudian melumpuhkan iman mereka. Sebenarnya, saudara, bangsa Israel tidak perlu takut, tidak perlu gentar, saudara. Karena sebenarnya sebelumnya mereka sudah menyaksikan kuasa Tuhan. Mereka sudah menyaksikan kebesaran Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan orang-orang Mesir. Ketika Tuhan memberikan 10 tulah, apalagi yang kurang, saudara. Sebenarnya belum lama mereka sudah menyaksikan bagaimana Tuhan berkuasa. Dia memberikan 10 tulah di Mesir, saudara. Dan itu adalah kuasa Tuhan. Itu adalah kebesaran Tuhan. Tetapi bangsa Israel, saudara, dalam teks ini mereka justru takut ketika mereka melihat di depan Laut Teberau tidak ada jalan keluar. Mereka lihat di belakang ada tentara. Yang ada adalah ketakutan menguasai hidup mereka. Dan ini bahaya sekali, saudara. Karena apa? Pada saat ketakutan menguasai kehidupan seorang beriman, maka imannya itu akan dilumpuhkan oleh rasa takut itu. Makanya kita sebagai orang beriman, saudara, jangan pernah biarkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Sekalipun kita berkata saya ini adalah rohaniawan, rohaniawati. Saya ini imannya sudah mantap. Tapi pada saat saudara dan saya membiarkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Perhatikan satu hal. Ketakutan itu bisa melumpuhkan iman kita, saudara. Makanya bangsa Israel di sini, saudara. Mereka dikuasai oleh rasa takut. Mereka gentar. Mereka gentar dan pada akhirnya mereka berseru. Mereka juga bersungut-sungut kepada Musa. Saudaraku yang terkasih, namun satu hal yang menarik adalah Musa mau tampil beda di antara bangsa Israel. Dia menguatkan hati mereka, dia menguatkan iman dan percaya mereka kepada Allah. Makanya di ayat 13 dan 14 Musa berkata begini.
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah ketakutan, kegentaran yang dialami oleh bangsa Israel, Musa tampil, Musa berdiri, Musa berkata kepada mereka, jangan takut. Jadi ini adalah ungkapan iman dari seorang Musa. Dan ini yang menarik, saudara. Jadi di tengah-tengah situasi yang semacam itu, sekalipun memang Musa tidak menyangkali bahwa mereka memang punya tantangan dalam kehidupan mereka. Di depan ada Laut Teberau, di belakang ada pasukan Mesir, saudara, pasukan Firaun, tentara Firaun. Tetapi dia tetap yakin bahwa ada Allah yang jauh lebih besar dari persoalan itu. Ada Allah yang jauh lebih besar dari masalah itu. Sehingga dia tetap berani berkata, jangan takut. Israel tadi melihat masalahnya, saudara. Bangsa Israel melihat masalah. Bangsa Israel melihat bahwa ada Laut Teberau, ada tentara. Itu membuat mereka takut. Tetapi Musa melihat berbeda. Dia tidak melihat kepada masalah itu, saudara. Masalah memang ada. Tetapi ada yang jauh lebih besar dari persoalan itu. Ada yang jauh lebih kuat dari persoalan itu. Yaitu pribadi ilahi, yaitu Tuhan. Maka dia berkata, jangan takut. Jadi Musa beriman kepada Tuhan. Jadi dalam kata iman, jadi ada dua unsur. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jadi Musa pun percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dalam pengertian apa? Dia percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan umatnya. Makanya dia berkata di sini, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Jadi Musa yakin betul, Musa percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup memberikan kemenangan kepada umatnya, yang sanggup menyelamatkan umatnya, dan yang sanggup mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dan yang kedua, saudara, percaya, Musa juga percaya akan ucapan Tuhan. Pada saat Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu, Tuhan pernah berjanji kepada Musa bahwa aku menyertai engkau. Seorang beriman, dia juga harus meyakini janji-janji Allah dalam hidupnya. Jadi Musa di sini dia percaya terhadap ucapan Allah. Dia percaya terhadap janji-janji Allah bahwa Allah akan menyertai dia dan juga bangsa Israel. Sehingga dia berani berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Karena dia yakin akan janji-janji Tuhan. Dia mengimani semua ucapan-ucapan Tuhan dalam hidupnya. Jadi dia berkata ya kepada apa yang Tuhan firmankan dalam hidupnya. Dia percaya pada penyertaan Tuhan. Dan itulah yang membuat dia kuat, saudara. Dan itu yang membuat dia menenangkan hati bangsa Israel dengan berkata, jangan takut. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Saudara, ini poin yang pertama. Jadi iman kepada Tuhan. Setiap kita, kalau kita mau mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan, perlu juga dalam kehidupan kita untuk tetap beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah bukan berarti bahwa tidak ada masalah, saudara. Jadi kadang-kadang orang berpikir kalau sudah beriman kepada Allah itu artinya sama dengan tidak ada masalah. Oh salah, saudara. Orang beriman pun pasti menghadapi masalah dalam hidupnya. Tetapi orang beriman ketika dia menghadapi masalah dalam hidupnya, dia tidak perlu dikuasai oleh rasa takut. Dia tidak perlu dikuasai oleh ketakutan yang begitu mendalam. Karena ada Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup menolong, yang sanggup memberkati umatnya. Dan itulah yang dimiliki oleh Musa di dalam hidupnya. Dia berkata jangan takut. Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada setiap kita. Dan dia juga, saudara, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan itu adalah pencipta dan pemilik kehidupannya. Maka dia percayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Maka ketika dia mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah, Allah pun bertindak, saudara. Allah pun tidak tinggal diam. Dan Allah yang adalah pemilik kehidupannya adalah Allah yang juga yang tahu bagaimana cara memberkati umatnya dan bagaimana cara menolong umatnya.
Ini menarik sekali, saudara. Orang beriman, dia percaya kepada Tuhan, dan dia juga mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Orang yang berani mempercayakan diri kepada Tuhan adalah orang yang yakin betul bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta dan pemilik hidup ini, dan dia juga tahu cara terbaik untuk memberkati dan menolong kehidupannya. Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita, maka yakinlah dia juga tahu bagaimana cara terbaik untuk menolong dan memberkati kehidupan setiap kita. Maka ketika kita menghadapi apapun dalam hidup ini, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi badai kehidupan, berimanlah kepada Tuhan. Ini kunci, ini poin pertama, saudara, supaya kita bisa beroleh kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Lalu saudara, poin yang kedua adalah taat kepada Allah. Yang pertama tadi, beriman kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Allah. Di ayat 15 dan 16, di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Perhatikan ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Poin yang kedua, supaya kita bisa mengalami kuasa Allah dalam hidup kita, mengalami berkat dan hidup yang penuh dengan kemenangan, yaitu taatlah kepada Allah. Pada saat itu Tuhan berkata kepada Musa, engkau harus menyuruh bangsa Israel supaya berangkat. Dan engkau juga angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu di atas laut itu. Dan perhatikan saudara, Musa pun taat kepada solusi-solusi yang lain kepada Tuhan, berdebat kepada Tuhan. Musa tidak memberikan solusi. Musa tidak berdalih kepada Tuhan. Dia tidak berkata, kenapa harus tongkat Tuhan? Kenapa harus mengulurkan tangan Tuhan? Tuhan berfirman saja, semuanya selesai. Tetapi di sini Musa tidak berdalih. Musa tidak berdebat kepada Tuhan. Dia tidak memberikan solusi-solusi lain kepada Tuhan. Tetapi yang dia lakukan adalah dia melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada dia. Maka Alkitab berkata, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut itu. Saudara, taat kepada Allah. Musa pun melakukan tepat seperti apa yang Allah firmankan dalam kehidupannya. Ketika Tuhan berfirman, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, maka itu pun dilakukan oleh Musa, saudara. Dia tidak berdebat lagi kepada Tuhan, atau dia tidak mencoba untuk memberikan masukan kepada Tuhan, atau memberikan solusi kepada Tuhan. Tidak. Tapi dia tunduk, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan di dalam kehidupannya. Sebentar saudara, saya akan minum dulu. Jadi dia melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan dalam hidupnya. Saudara, pengertian taat. Taat itu artinya berkata ya kepada firman Tuhan. Yang kedua, taat itu tunduk di bawah kehendak Allah. Dan yang ketiga, taat itu memberi diri dipakai oleh Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh taat, saudara, dia pasti akan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh taat, dia juga akan tunduk di bawah kehendak Allah. Apa maunya Allah, itu yang harus saya jalani dalam hidup ini. Apa maunya Allah, itu yang harus saya hidupi di dalam hidup ini. Jadi apa maunya Allah, bukan apa maunya saya. Itulah orang yang taat kepada Allah, tunduk di bawah kehendak Allah. Dan dia juga memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi konsep memberi diri bukan dalam pengertian berpangku tangan dan juga diam secara pasif, bukan. Melainkan dia melakukan tindakan-tindakan aktif, saudara. Ketika Tuhan berkata ini, dia pun melakukan akan hal itu. Nah, ini yang menarik, saudara, di dalam kehidupan seorang Musa. Dan bukan hanya Musa yang diminta untuk taat, saudara. Bangsa Israel juga diminta untuk taat. Maka pada saat, saudara, Tuhan berkata, suruh mereka berangkat, maka bangsa Israel pun harus taat. Supaya mereka berangkat seperti apa yang Tuhan firmankan. Karena apa? Kalau mereka tidak berangkat kembali ke Mesir, mereka terus-menerus bersungut-sungut, bahkan mereka mau pulang kembali ke Mesir, maka selamanya mereka tidak akan beroleh kehidupan yang penuh dengan kemenangan.
Mereka tidak akan bisa mengalami janji-janji Allah dalam hidup mereka. Dan terbukti saudara, bangsa Israel pun mengikutinya saudara. Mereka terus berangkat, mereka terus berjalan sesuai dengan firman Allah. Sekalipun tadi mereka sudah dikuasai oleh rasa takut, kegentaran yang luar biasa. Tapi ketika Tuhan berfirman, berangkatlah. Musa sampaikan itu kepada mereka, mereka pun berangkat saudaraku. Jadi ketaatan itu juga sangat penting sekali saudara. Kalau kita mau mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kalau kita mau mengalami kuasa Allah, mau mengalami berkat Allah dalam hidup kita, maka hiduplah taat kepada Allah. Ada orang saudara maunya berkat Allah tapi tidak hidup taat saudara. Ada orang mau supaya diberkati oleh Tuhan tapi terus menerus hidup dalam dosa. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati saudara? Alkitab berkata di dalam kitab Yesaya saudara, bahwa justru yang menjadi penghalang berkat Allah adalah segala kejahatan dan dosa. Allah itu sebenarnya mau memberkati umatnya, tapi segala dosa dan kejahatan menjadi penghalang berkat Allah dalam hidup umatnya. Jadi ketaatan sangat dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang taat, sehingga kita juga bisa mengalami kuasanya, saudara. Mengalami kuasanya, saudara. Saudara, ada sebuah ilustrasi, saudara. Ada seorang laki-laki, saudara, yang tinggal di sebuah daerah yang bernama Long Island. Dia ini, saudara, sangat bersuka cita sekali, sangat bergembira ketika dia bisa membeli sebuah barang yang sudah lama dia idam-idamkan. Dan ternyata barang yang sudah lama dia idam-idamkan itu adalah sebuah barometer, saudara. Barometer yaitu sebuah alat pengukur tekanan udara. Tetapi saudara, pada saat dia membeli barometer itu di dalam perjalanan pulang ke rumah, kelihatan dari raut wajahnya, saudara, dia kecewa, saudara. Karena selama perjalanan itu dia memperhatikan barometer itu dan jarumnya itu menunjuk kepada satu kata, yaitu badai. Dia sangat kecewa sekali, saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu dia melihat cuaca cerah, angin bertiup nyaman, menyejukkan, saudara. Dan dia berkata bahwa tidak mungkin terjadi badai. Cuaca begitu cerah. Dia begitu kecewa, saudara. Ketika dia sampai di rumah, dia meletakkan barometer itu di atas meja. Dan dia lama memperhatikan. Dan ternyata, saudara, barometer itu jarumnya tetap menunjuk kepada satu kata yang sama. Yaitu kata badai. Akhirnya karena kekecewaannya, saudara, dia ambil barometer itu. Lalu dia kemudian kocok-kocok. Lalu kemudian dia lakukan terus-menerus, saudara. Dan setelah dia melakukan itu, dia kembali meletakkan di atas meja. Dan dia melihat, saudara, ternyata tidak ada perubahan. Di barometer itu jarumnya itu tetap menunjuk kepada kata yang sama, yaitu kata badai. Saudara, karena dia begitu kecewa, dia menyesal telah membeli barang itu, saudara, maka dia menuliskan surat kepada penjual barometer itu. Dan di dalam suratnya itu dia menguraikan semua rasa kekesalan, semua rasa kecewa karena barang itu, saudara. Dan pagi harinya dia pergi ke kantor pos untuk mengirimkan surat kepada sang penjual barometer itu, saudara. Dan keesokan harinya pada saat dia kembali, saudara, dia kaget, saudara. Dia terkejut sekali, saudara. Kenapa? Karena seluruh bangunan di daerah itu telah hancur, telah rata dengan tanah. Termasuk rumahnya sendiri, termasuk semua harta bendanya, saudara. Sejenak dia terdiam, saudara, dan dia baru ingat apa yang dia lihat di barometer itu. Dan dia baru berkata bahwa ternyata barometer itu benar. Tetapi sudah terlambat, badai sudah berlalu. Saudara, orang ini adalah orang yang aneh, yang tidak percaya dan tidak taat terhadap sesuatu yang benar. Demikian juga halnya dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita tidak percaya terhadap sesuatu yang benar dan tidak taat kepada sesuatu yang benar, yaitu firman Allah, saudara, maka perhatikan satu hal yang serupa juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hidup yang penuh dengan kemenangan yang akan kita alami dalam hidup kita. Tapi pada saat kita tidak mau taat kepada Allah dan firman-Nya, kita juga akan mengalami kekecewaan dan kekalahan di dalam hidup ini, saudara. Dan saya percaya setiap kita tidak mau mengalami kekalahan. Kalau kita mau hidup yang penuh dengan kemenangan, kita mau mengalami kuasa dan berkat Allah dalam hidup kita, maka jadilah pribadi-pribadi yang taat kepada Allah. Ini poin yang kedua, saudara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Allah. Dan poin yang ketiga, saudaraku, ini hasilnya, saudara, yaitu rasakan atau alami kuasanya. Perhatikan di ayat 21 tadi, saudara.
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena iman dan ketaatan itu membuat umat Allah bisa mengalami kuasanya di dalam kehidupan mereka. Jadi kuasa Allah itu menerobos segala kemustahilan, saudara. Makanya perhatikan di sini, tadi di situ dikatakan ketika Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut itu dengan perantaraan angin timur yang keras, sehingga apa? Membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Maka terbelahlah laut itu. Saudara, ini terjadi karena kuasa Allah sendiri. Jadi angin timur itu hanyalah perantara. Jadi itu hanyalah sarana di tangan Tuhan. Sementara yang membuat laut itu terbelah, perhatikan kalimat sebelumnya. Tuhan menguakkan air laut itu. Berarti sebenarnya itu terjadi karena Tuhan. Itu terbelah karena Tuhan. Itu bisa terbelah dan menjadi kering, saudaraku, air laut itu. Itu karena Tuhan, karena kuasa Tuhan sendiri yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan umatnya. Jadi bukan karena angin timurnya. Jadi angin timurnya itu hanyalah sebagai alat di tangan Tuhan, saudara. Tetapi banyak orang yang tidak percaya mujizat, mereka berkata bahwa itu bukan karena kuasa. Tapi kebetulan memang pada waktu itu ada angin timur yang keras. Itu adalah orang-orang yang tidak percaya mujizat. Tetapi Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini sebuah mujizat. Ini terjadi karena kuasa Allah sendiri. Angin timur itu hanyalah sarana, hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Sementara yang membuat laut itu terbelah dan menjadi kering, itu adalah Tuhan sendiri. Itu adalah kuasa yang daripada Tuhan. Jadi saudara, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa itu terjadi kebetulan karena ada angin keras pada saat itu adalah orang yang tidak percaya kuasa dan mujizat, saudara. Maka jangan percaya dengan orang-orang semacam itu. Tapi percayalah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, itu terjadi karena Tuhan sendiri, karena kuasa Tuhan sendiri. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Tuhan juga menyatakan lagi kuasanya di dalam kehidupan bangsa Israel. Di samping tadi laut itu terbelah menjadi dua dan mereka berjalan di tanah kering. Perhatikan apa yang terjadi dengan tentara Mesir, saudara. Ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara. Tuhan menyatakan kuasanya membelah laut itu sehingga umat Israel bisa berjalan di tanah kering. Dan ketika tentara Mesir mengejar, menyusul mereka, Tuhan menyatakan kuasanya. Dia juga mengacaukan semua tentara Mesir itu tadi. Dijelaskan di ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi saudara, Tuhan pun mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi Tuhan menyatakan kuasanya, laut Teberau terbelah sehingga mereka bisa berjalan di tanah kering. Tetapi musuh-musuhnya pun yang mengejar dan menyusul mereka, itu pun dikacaukan oleh Tuhan. Makanya di situ dikatakan roda kereta mereka berjalan miring. Dan ketika mereka maju, mereka juga maju dengan berat, saudara. Jadi itu semuanya karena Tuhan sendiri yang membuat keadaan seperti itu. Tuhan menghalau musuh-musuh Israel, saudara. Tuhan menghalau musuh-musuh umatnya. Dan bukan hanya sekedar menghalau mereka. Perhatikan, Tuhan juga memusnahkan kehidupan mereka. Makanya di ayat 26 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Di ayat 27 bagian terakhir. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ayat 28. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka.
Jadi saudara, Tuhan bukan saja menghalau langkah musuh-musuh dari bangsa Israel ini, tetapi dia sendiri juga menghancurkan seluruh kehidupan tentara-tentara Mesir ini. Jadi dia mencampakkan mereka ke tengah-tengah laut itu. Dan pada akhirnya Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang tinggal dari mereka. Semua tentara berkuda, pasukan perwira Firaun yang mengejar bangsa Israel, saudara, semuanya pun dicampakkan ke tengah-tengah laut. Semuanya mati binasa. Dan tidak ada seorang pun, saudara, yang tinggal dari mereka. Tuhan kalau bekerja, dia menyelesaikannya secara sempurna, saudara. Makanya Musa berkata apa tadi? Tuhan yang akan berperang, kamu diam saja. Dan betul, saudara, mereka kan tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak melakukan perlawanan kepada bangsa Mesir, saudara. Tetapi Tuhan yang mengerjakan semuanya di dalam kehidupan mereka. Yang Tuhan inginkan dari mereka tadi apa? Iman dan taat kepada Allah. Apa yang difirmankan Tuhan, lakukan hal itu. Pada saat engkau melakukan bagianmu, Tuhan pun akan melakukan bagiannya. Dan ketika Musa dan bangsa Israel melakukan bagian mereka, taat kepada Allah, melakukan seperti yang Allah firmankan, maka Allah pun tidak tinggal diam. Dia mengambil bagiannya, dia sendiri yang mencampakkan dan menghancurkan seluruh kehidupan tentara-tentara Mesir. Tuhan mengambil bagian. Dan ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan bertindak, dia pun menyelesaikannya secara sempurna di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hal ini juga membuat bangsa Israel ketika mereka menyaksikan semuanya itu, saudara, itu membuat mereka kagum terhadap kebesaran Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, mereka takut kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka juga percaya kepada Musa, hambanya itu. Jadi apa yang mereka saksikan itu, saudara, bahwa itu benar-benar karena kuasa Allah, itu benar-benar karena Allah yang berkarya dan bertindak. Maka bangsa Israel dibawa untuk apa? Takut, kagum kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan pada akhirnya percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini adalah sebuah kisah nyata di dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Dan dari sini kita belajar, saudara, bahwa Allah sudah menyatakan kuasanya di dalam kehidupan umatnya. Israel diselamatkan oleh Tuhan dari tangan musuhnya. Israel dibawa Allah untuk memperoleh kehidupan yang penuh dengan kemenangan, saudara. Dan pagi hari ini, saudara, melalui perenungan firman Tuhan ini, apapun yang saudara dan saya alami dalam hidup ini, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita sedang menghadapi ombak atau badai kehidupan, saudara. Percaya satu hal, bahwa kita punya Tuhan, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong saudara dan saya melewati semuanya itu. Saudara, mungkin kita pernah menyaksikan seorang peselancar, saudara. Orang yang berselancar itu, saudara, pasti menanti-nantikan ombak, saudara, supaya mereka bisa berselancar dengan baik. Ketika ombak datang, saudara, mereka akan berselancar. Dan ketika ombak itu semakin tinggi, saudara, justru permainannya semakin cantik di sana, saudara. Ketika ombak itu semakin tinggi, peselancar itu akan bisa bermain di atas gelombang itu. Dan permainan mereka akan kelihatan semakin asik dan menarik ketika ombak itu semakin tinggi. Dan itu juga membawa mereka bisa bermain dengan baik sampai membawa mereka ke tepi pantai, saudara. Saudaraku yang terkasih, kalau kita beriman dan taat kepada Allah, badai kehidupan boleh ada, masalah tantangan boleh ada, tapi saudara dan saya bisa dibawa Tuhan bermain di dalam badai kehidupan. Tuhan bisa membawa saudara dan saya bermain di dalam ombak kehidupan itu. Intinya, saudaraku, berimanlah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, dan alamilah kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dan membawa mereka beroleh kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama. Kalau dulu Engkau menyelamatkan dan memberi kemenangan kepada bangsa Israel, kami percaya hari ini Engkau juga sanggup memberikan
kemenangan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang sedang dialami oleh segenap jemaat-Mu, apapun pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan jemaat-Mu, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Bawa segenap jemaat-Mu untuk mengalami kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Bawa